terang benderang. Oke, kita akan memulai worship kita hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Let's pray. Dear Lord, we thank you for your blessing. Now we want to start our worship. Please bless us in the name of Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Eits, kita mau yel dulu dong. Masih pada ingat kan adik-adik? Ingat dong ya. Siap kakak-kakak? Siap. Oke, pada hitungan ketiga semuanya bangkit berdiri dan ucapkan yel-yelnya ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Rekids Soldier of Christ. Oke, mari kita nyanyikan Jingle Bells. Hadiah yang indah dan
Oke, selamat bertemu lagi di minggu keempat di bulan Desember ini. Kita akan tetap bersama-sama belajar firman Tuhan karena bulan ini bagaimana kita boleh mengenal Kristus lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, hari ini tema kita yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dikatakan Yesus adalah anak Allah itu ada di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Itu menyatakan bahwa di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kedatangan Yesus lahir di dalam dunia. Nah, kabar itu diberikan dan dibahas di kitab 4 Injil itu. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa yang berdosa? Saya dan anak-anakku semua, kita semua orang berdosa. Waktu itu malaikat datang kepada Yusuf. Karena Yusuf di dalam kondisi yang ragu-ragu. Tetapi Allah mengatakan bahwa jangan takut, hai Yusuf, karena anak yang akan dikandung dan akan dilahirkan itu, engkau namai dia Yesus. Apa artinya Yesus? Anda tidak tahu arti Yesus. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Di dalam keempat Injil mencatat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia atau orang yang berdosa. Nah, Yesus yang pertama adalah dia datang untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan kita semua dari segala dosa. Bukan cuma itu saja, berita kelahiran Tuhan Yesus sudah diberitakan jauh hari ketika Nabi Yesaya memberitakan dan menulis bahwa anak darah atau perempuan yang belum menikah itu akan mengandung dan akan melahirkan. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa. Kita semua pernah dilahirkan. Pernah nggak kelahiran kita itu diceritakan terlebih dahulu? Nah, mari kita buka bersama-sama Yesaya pasalnya yang ke-7. Nah, kita buka sama-sama ya. Yesaya, oke, kita lihat Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang pertama tadi bahwa Yusuf mendengar kata bahwa anak nanti akan dinamakan Yesus. Yesus sebagai penyelamat dunia ini. Dan yang kedua dinubuatkan oleh Yesaya bahwa anak yang akan dikandung itu akan disebutkan apa? Immanuel. Yesus adalah anak Allah, bukan saja menyelamatkan umat manusia dari dosa, tetapi dia juga Immanuel. Apa arti Immanuel? Bahwa Allah menyertai kita. Bukan sekedar dia menyelamatkan, tetapi penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, yang Allah di surga datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk membawa damai, untuk menyelamatkan. Dan Yesus datang juga untuk Immanuel, yaitu menyertai kita. Di dalam berbagai kesulitan, pergumulan kita orang tua juga, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Yang ketiga, bukan saja Yesus anak Allah, dia sebagai penyelamat, sebagai penyertaan dia dalam kehidupan kita, Immanuel, tetapi dia juga adalah manusia, yaitu Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa manusia supaya bisa bersama-sama dengan kita. Karena untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Yesaya jelas mengatakan Immanuel, penyertaan Allah. Bagaimana dia harus menjadi sama seperti manusia? Supaya dia tahu kesulitan kita, dia tahu siapa kita, dia tahu pergumulan kita, sehingga dia Allah yang begitu tinggi, dia mau menjadi seperti manusia. Yang keempat, Yesus adalah Allah
Di dalam Yohanes pasal 1, firman itu sudah berubah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dikatakan sesungguhnya ini menunjukkan bukan saja dia Immanuel, bukan saja dia menyertai kita, tetapi Yesus datang ke dalam dunia. Yang keempat adalah untuk menunjukkan jalan itu. Karena memang jalan itu adalah dia sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang pada Bapa harus melalui aku. Yesus adalah jalan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Natal tahun ini di dalam kondisi yang sangat sulit, COVID yang belum pernah sirna sampai saat ini. Tetapi kita percaya bahwa anak Allah, Yesus sebagai anak Allah, dia datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Yesus sebagai anak Allah datang ke dalam dunia menjadi Immanuel. Yesus menyertai kita. Dan dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Supaya kita manusia tahu. Dan supaya kita manusia tahu bagaimana Allah sudah merendahkan dirinya untuk menjadi juru selamat bagi kita. Yang keempat adalah Yesus adalah Allah karena dia adalah terang yang menerangi umat manusia, yang membawa terang bagi kita semua. Terang Kristus telah lahir, telah datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, biarlah Natal tahun ini, sekalipun Natal tahun ini begitu tidak sama dengan Natal tahun-tahun yang kemarin, tetapi kita percaya Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah pesan Natal yang sering dikumandangkan di dalam bulan-bulan ini. Biarlah pesan Natal tahun ini, pesan Natal minggu ini boleh menguatkan kita. Yesus sebagai anak Allah yang menolong di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah ada di dalam dunia ini. Engkau sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang menyelamatkan kami, yang memberikan sukacita kepada kami, yang memberikan damai sejahtera kepada kami, yang memberikan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah melawat kami dan membawa kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Di dalam firman Tuhan terus dikumandangkan, Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi, yang memperdulikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam merayakan Natal yang sederhana pun juga Tuhan. Biar ajar kepada kami untuk mengingat kasih Engkau di dalam dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hai adik-adik semua. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya libur Natal ini? Nah, pasti adik-adik bersenang-senang bareng keluarga di rumah. Nah, tapi hari ini kita mau bersenang-senang nih dengan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita mau menghafal ayat Alkitab. Nah, tapi hari ini Kak Lius nggak sendirian nih, ya kan? Pasti adik-adik tahu, pasti adik-adik kenal. Lah, siapa ini, ya kan? Nah, hari ini Kak Lius bersama Puli. Nah, Hai teman-teman semua, Merry Christmas. nah, seperti kata Ipul betul, Merry Christmas semua. Nah, hari ini kita akan menghafalkan ayat Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Nah, oke, sebelum kita adik-adik menghafalnya, Kak Lius mau adik-adik mencari pasangannya. Kalau misalnya adik-adik tidak dapat pasangan, nggak apa-apa. Adik-adik bisa menghafalnya sendirian, oke. Tetapi kalau misalnya adik-adik memiliki pasangan, adik-adik bisa menghafalnya bersama-sama dengan pasangan adik-adik, oke? Nah, sekarang sebelum kita menghafalnya, mari kita membacanya sekali, oke? 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, karena kita sudah membacanya sekali, Kak Lius minta adik-adik di rumah untuk menghafalnya bersama pasangannya. Kak Lius kasih kesempatan, oke adik-adik?
Puli dan adik di rumah sudah hafal belum? Sudah Kalius? Nah, oke. Sekarang kita hafal bersama-sama, oke, tanpa melihat teks. Oke, adik-adik? Nah, ayo kita baca sama-sama. Bersama pasangannya, oke? 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, bagus adik-adik. Nah, sekarang adik-adik di rumah bisa nih menghafalnya secara berpasangan, oke? Dan adik-adik jangan sampai lupa. Kalau misalnya dari antara adik-adik lupa, ingatin tuh kawannya supaya menghafal ayat ini, oke? Oke, dan cuma segini aja memori verse kita untuk hari ini, dan kita ke sesi berikutnya, dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Kak Lianti lagi ngapain sih? Ini lagi baca berita. Berita baik atau berita buruk? Keduanya, ada berita baik, ada berita buruk nih. Berita baiknya apa? Ini ada vaksin gratis untuk menangani COVID-19. Oh, Iya. Berita baik kan? Vaksinnya gratis. berarti harus disampaikan dong ke yang lain. Itu pasti dong, karena takutnya ada orang yang ngambil lalu mereka jual ya kan. Jadi kita harus sampaikan ke orang lain supaya mereka tidak ngambil untung dari ini. Kan dikasih pemerintah gratis ya kan? Oh iya. Hmm. Tapi aku punya kabar yang lebih baik lagi. Oh ya? Iya. Sekarang kan kita lagi merayakan Natal. Kita kan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kan. Dia datang ke dunia sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Berarti kabar baik ini harus disampaikan dong ke yang lain. Iya, pastinya dong. Itu ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tentang kabar yang sangat baik. Ya, kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Nah, sekarang tugas adik-adik, tugas kakak-kakak adalah menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Oke, adik-adik? Adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Siapkan persembahannya dengan baik ya, lipat dengan benar, lalu masukkan ke dalam koin bank nanti. Waktu kita ketemu, kasih ke kakak ya. Sekarang waktunya menyanyikan Malam yang Indah. Malam yang berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for blessing. Now we've done
to submit our offering and we've done our worship. Please bless us in the name of Jesus Christ we pray. Amen. X. Kakak-kakak tunggu dulu. Adik-adik juga jangan bergerak. Sekarang kita mau action song.